wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di malam ini pada acara IHT. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Baik. Alhamdulillah baik. Bagaimana peserta yang lain sudah hadir semuanya? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Baik. Baik, untuk sesi yang pertama ini, jadi materinya adalah pendidikan yang memerdekakan, yang akan dipaparkan oleh Ibu Wiwi. Kepada Ibu Wiwi saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Ratna atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta pelatihan. Pada malam ini saya akan menyampaikan materi yaitu tentang pendidikan yang memerdekakan. Mungkin sebelum masuk materi, apa sih merdeka itu? Kira-kira bagaimana Bapak Ibu merdeka itu? Merdeka itu mungkin ya saya bisa bantu jawab mungkin ya Mbak ya Bu ya. Jadi mungkin merdeka itu bisa diartikan sebagai satu kebebasan. Jadi ada kebebasan kita untuk melakukan sesuatu hal. Ya, jadi di sini kebebasan di sini diserahkan kepada peserta didik pada sekolah penggerak ini. Jadi yang dulu mungkin peserta didik ini hanya menerima materi-materi yang diberikan oleh Bapak Guru, tapi di sekolah penggerak ini semua siswa diberikan kebebasan untuk berekspresi, mengeluarkan pendapat, sehingga dari situ dikatakan merdeka dalam bidang pendidikan. Nah, baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan yang memerdekakan. Merdeka Belajar adalah program kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang dicanangkan oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kabinet Indonesia Maju, yaitu Bapak Nadiem Anwar Makarim. Esensi kemerdekaan berpikir, menurut Pak Nadiem, harus didahulukan oleh para guru sebelum mereka mengajar kepada siswa-siswinya. Nadiem menyebutkan dalam kompetensi guru di level apapun, tanpa ada proses penerjemahan dari kompetensi dasar dan kurikulum yang ada, maka tidak akan pernah ada pembelajaran yang terjadi. Pendidikan yang memerdekakan. Pada tahun mendatang, sistem pengajaran juga akan berubah dari yang awalnya bernuansa di dalam kelas, pada pendidikan yang memerdekakan ini bisa di luar kelas, yang penting tempatnya menarik. Nuansa pembelajaran akan lebih nyaman karena murid dapat berdiskusi lebih dengan guru, mungkin lebih akrab di sini, belajar dengan outing kelas, dan tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi lebih membentuk karakter peserta didik yang berani, mandiri, cerdik dalam bergaul, beradab, sopan, berkompetensi, dan tidak hanya mengandalkan sistem ranking yang menurut beberapa survei hanya meresahkan anak dan orang tua saja. Karena sebenarnya setiap anak memiliki bakat dan kecerdasannya dalam bidang masing-masing, yang nantinya akan terbentuk para pelajar yang siap kerja dan kompeten, serta berbudi luhur di lingkungan masyarakat. Nah, di sini gambaran profil peserta didik yang diharapkan, yaitu peserta didik yang diharapkan ke depannya adalah peserta didik yang memiliki rasa kebinekaan global, yakni sosok yang mencintai keberagaman dan mempunyai berbagai macam sudut pandang, serta mencintai perbedaan pendapat, dan punya perspektif global, karena masa depan kita adalah global. Di level apapun, di semua masyarakat, semua di masa depan kita, kompetensi kita pun akan global. Keterampilan yang perlu dimiliki dan dikuasai peserta didik yaitu kreativitas dan kemampuan berpikir dengan perspektif yang berbeda. Kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang mungkin belum pernah terlihat, dan kemampuan serta keberaniannya menemukan inovasi baru. Kemudian, karakteristik yang perlu dimiliki peserta didik yaitu pelajar Pancasila haruslah berakhlak mulia, di mana akhlak mulia ini bisa dilihat dari moralitas yang terpancar
dari setiap pribadi pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila mengerti apa itu keadilan sosial, spiritual, punya rasa cinta kepada agama, manusia, dan cinta kepada alam. Akhlak mulia ini menjadi karakter yang sangat penting untuk dimiliki pelajar Pancasila. Dengan akhlak yang mulia, pelajar Pancasila bisa berperilaku baik kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan pada pelatihan malam ini. Silakan, apa ada perlu yang mau bertanya? Baik, bagaimana Bapak Ibu peserta IHT, mungkin ada yang perlu ditanyakan kepada narasumber atau Ibu Wiwi, silakan. Oke Bu, Bu Ratna, Iya. kita bisa. Ya, silakan kepada Ibu Wulan. Baik Bu, saya ingin bertanya kepada Bu Wiwi terkait dengan pembelajaran yang memerdekakan ini tadi. Kira-kira Bu, apa latar belakang dibentuknya pendidikan yang memerdekakan ini tadi Bu? Ya, latar belakang dibentuknya pendidikan yang memerdekakan yaitu di sini sebagai apa? Coba ulangi tadi apa tadi? Latar belakang bentuknya pendidikan kemerdekaan ya? Iya, latar belakang dibentuknya pendidikan yang memerdekakan. Itu awalnya bernuansa di dalam kelas menjadi di luar kelas, Mbak. Jadi maksudnya di sini yang dulunya hanya di dalam kelas, yang semuanya awal materinya dari guru, sekarang diserahkan kepada peserta didik. Di sini peserta didik bebas mengeluarkan pendapat, keinginannya, sehingga dengan adanya adanya karakteristik bakat diketahui dengan adanya proses belajar mengajar tadi, sehingga dibentuklah pendidikan yang memerdekakan. Mungkin itu Mbak Ratna. Bagaimana? Mungkin ada yang bisa menambahkan? Kalau dari saya mungkin cukup, tapi mungkin teman-teman yang lain bagaimana? Kalau saya mungkin terima kasih penjelasannya Bu Wiwi, sudah cukup. Bagaimana? Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Coba saya tambahkan sedikit ya. Baik, Bu Ratna, ya Bu Ratna. silakan. Ya, jadi untuk zaman sekarang ya, jadi semakin semuanya perkembangan teknologi itu semakin semakin kita harus menguasainya di situ. Sedangkan peserta didik itu mempunyai bakat atau minat yang harus kita gali, dalam artian begini, seorang pendidik itu harus menggali bakat minat dari anak seperti itu. Jadi menggali bakat minat anak itu tidak hanya melalui proses pembelajaran di kelas saja, ya. Jadi kita wajib menuntun, tugas kita sebagai pendidik itu menuntun anak itu, bagaimana anak itu bisa belajar dengan baik, kan begitu. Bagaimana dengan belajar dengan baik, kita akan memfasilitasinya, ya, memfasilitasi. Keinginan anak itu seperti apa? Itu kita gali. Dalam artian anak itu dia dikatakan merdeka, yaitu tadi bisa mengutarakan keinginannya, ya, bisa memunculkan bakatnya yang seperti itu untuk bagaimana nanti untuk mencapai suatu kesuksesan. Saya rasa tambahan saya seperti itu. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Sugeng. Mungkin dari peserta lain kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Saya Bu Ratna. Kan Pak Heru. Ya, tadi penjelasan dari Bu Wiwi itu anak itu bebas ya untuk memilih atau menentukan jalannya. Tapi kalau misalnya kita kaitkan dengan pembelajaran, apakah itu ada garis-garisnya? Kalau misalnya, oh ini terserah saya, ini kan sudah pelajar merdeka. Nah itu bagaimana Bu Wiwi? Kalau misalnya anak itu disuruh memilih,
kalau misalnya dulu kan udah ada garis-garis besarnya, misalnya dari guru, oh harusnya begini. Nah sekarang sudah ada katanya tadi udah merdeka, apakah anak itu terserah? Iya. Jadi Ya. Di sini yang dikatakan, ya, saya akan menjawab. Di sini yang dikatakan pendidikan yang memerdekakan itu, walaupun peserta didik mempunyai keinginan yang bebas, tetapi tetap masih di dalam acuan perangkat pembelajaran. Misalnya di sini dia tidak meninggalkan dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga dia mau bebas inovasi-inovasi, bebas berpendapat, yang masih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu, Pak. Oh ya, terima kasih Bu Wiwi. Ya, saya menambahkan. Ya, saya Ya, menambahkan. silakan Pak. Ya. Jadi kalau kita bicara kebebasan, merdeka, bebas itu dalam artian bukan semaunya sendiri, bukan. Jadi dalam artian masih di koridor yang sudah kita tentukan. Jadi kita punya, kalau dulu namanya RPB, kita kan punya modul ajar ya. Ya, kita punya modul ajar. Nanti dalam modul ajar itu kita di situ kita tuliskan bagaimana caranya mungkin dalam pembelajaran itu dengan sistem permainan seperti itu menyenangkan. Gitu. Jadi peserta didik itu akan senang mengikuti pelajaran yang akan kita sampaikan ya, dengan permainan-permainan misalnya seperti itu, dengan kita mengenal lingkungan di luar, jadi seperti itu. Jadi dengan begitu anak itu akan merasa bebas gitu loh. Merasa bebas artinya dia tidak akan terkekang di dalam kelas saja. Ya, jadi bukan tuntutan seorang guru kamu harus begini, bukan seperti itu. Ya, tapi kita akan menuntun siswa itu. Jadi, saya tambahin. Terima kasih Pak Sugeng. Silakan dilanjutkan Bu Wiwi. Ya, mungkin itu saja materi dari saya, Bu Ratna. Baiklah, untuk sesi pertama yang disampaikan oleh Bu Wiwi sudah selesai tentang materi pendidikan yang memerdekakan. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, Bu Dwi, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya mengambil alih sebagai moderator. Nah, untuk selanjutnya di sini akan memaparkan materi adalah Pak Heru, yaitu tema materinya adalah mengenai profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin kepada Pak Heru, waktu dan tempatnya saya persilakan. Terima kasih, selamat malam. Baiklah para diskusi, saya akan memaparkan materi yang saya buat ini yang mengenai profil pelajar Pancasila. Next, baik. Kita lihat dari definisinya, profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila serta peserta didik dan para pemangku kepentingan. Next, Mbak. Adapun tujuan, di sini kita lihat, tujuan pembuatan profil pelajar Pancasila adalah sebagai kompas bagi pendidik dan pelajar Indonesia. Dan adapun kegunaannya, profil pelajar Pancasila merupakan upaya menerjemahkan tujuan dan visi pendidikan ke dalam format yang lebih mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan pendidik. Kita lihat di sini ada dimensinya. Adapun karakter dan kompetensi, fondasi yang perlu dikembangkan pendidik itu ada 6. Yang pertama itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berbinikaan global.
yang ketiga itu adalah mandiri, dan yang keempat itu adalah gotong royong, dan yang kelima itu adalah penalaran kritis, dan yang terakhir adalah kreatif. Jadi adapun untuk dimensi mengenai karakter dan kompetensi fondasi yang perlu dikembangkan pendidik, ini yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa diwujudkan ke dalam akhlak yang mulia, baik dalam beragama, akhlak yang baik kepada diri sendiri, kepada sesama manusia. Artinya di sini kita harus mempunyai rasa keimanan kita sendiri dan harus berusaha mengakhlak bagaimana tindak lanjut kita, watak kita itu dituangkan kepada rasa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengenai kebinekaan global, kita lihat bahwa di sini sebagai pelajar Pancasila itu memiliki sikap yang menghormati keberagaman dan toleransi terhadap perbedaan. Artinya adalah untuk mencapai berkebinekaan global, itu pelajar Indonesia harus dapat mengenal dan menghargai budaya. Artinya di sini kita misalnya punya batik, kita harus bisa memakainya. Kita tidak boleh mencelanya. Artinya begitu. Dan yang ketiga itu adalah mandiri. Jadi pelajar Pancasila itu harus mempunyai, untuk itu pelajar Indonesia perlu memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta memiliki regulasi diri. Dan yang keempat adalah bergotong royong. Kita harus mempunyai sikap rasa bergotong royong dan saling kebersamaan. Baik, misalnya kita contohkan seperti anak pelajar kita ya, misalnya dia tidak bisa mengikuti pelajaran ini, bagaimana caranya kita untuk mengajak dia, untuk membantu dia, dan lain sebagainya. Dan yang kelima itu adalah bernalar kritis. Artinya bernalar kritis di sini itu untuk bernalar kritis pelajar Indonesia perlu memperoleh dan memproses informasi serta gagasan dengan baik. Artinya kita tidak semata-mata langsung menelan. Jadi kita terlebih dahulu kita harus menganalisis terlebih dulu. Apakah informasi ini baik atau tidak? Kalau misalnya informasi ini baik, berarti kita harus mengevaluasinya. Oh, ini berarti baik, nilainya akan lebih baik juga. Itu adalah bernalar kritis. Yang terakhir adalah kreatif. Pelajar Pancasila harus mempunyai sikap yang kreatif. Artinya di sini harus mempunyai biasa hasilkan gagasan, karya atau tindakan yang orisinal. Jadi mengevaluasi pikiran dalam mencari alternatif atau solusi permasalahan itu kita harus bisa. Jadi kalau misalnya ada permasalahannya, bagaimana solusinya? Itulah yang disebut dengan permasalahan yang kreatif. Selanjutnya, next. Pertanyaan gini, ada pertanyaan, bagaimana profil pelajar Pancasila diterapkan dalam pembelajaran dengan kurikulum di sekolah penggerak? Oke, mungkin saya boleh bantu jawab sedikit. Ya, monggo Ibu Dwi atau Bu Bulan, dipersilakan. Terkait pertanyaannya ya, bagaimana profil pelajar Pancasila diterapkan dalam pembelajaran dengan kurikulum sekolah penggerak? Nah, mungkin keterkaitannya gini ya Pak, karena kurikulum sekolah penggerak ini kan salah satunya itu berkaitan dengan tadi yang disampaikan oleh teman kita sebelumnya Bu Wiwi, tadi berkaitan dengan pembelajaran memerdekakan. Kemudian di sini juga kaitannya nih dengan profil pelajar Pancasila tadi, bagaimana setiap profil Pancasila tadi yang disebutkan sama Pak Heru tadi ya, sebelumnya ada yang kreatif, mandiri, berkebinekaan global, itu sebenarnya adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap pelajar ketika di sekolah itu diterapkan kurikulum sekolah penggerak tadi. Sebenarnya itu adalah gambaran umum yang diharapkan nih
diharapkan kepada pelajar itu tadi untuk bisa diterapkan di kurikulum sekolah penggerak. Nah, cara menerapkannya itu adalah dengan kita tadi memberikan kebebasan anak untuk dia berkreasi, kemudian bagaimana kita mengajarkan mereka untuk bisa saling menghargai atas karena kita di sini kan hidup beragam ya Pak ya. Iya. Dan entah itu dalam lingkup yang kecilnya nih di kelompok kehidupan dia sehari-hari mungkin atau mungkin di lingkungan yang lebih luasnya lagi atau yang secara globalnya lah. Nah, itu kita beragam. Di sini kita harus menanamkan ke anak bahwa meskipun kita beragam ini kita harus punya tegang rasa ya Pak ya. Nah, harus bisa tetap kemudian ada tadi sikap gotong royong dan sebagainya itu sebenarnya adalah profil yang diharapkan dalam pelajar di kurikulum sekolah penggerak ini tadi. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak. Ya, terima kasih Ibu Dewi. Ada yang mau menambahkan lagi? Ya, coba Pak Heru. Ya, monggo Pak Sugeng. Benar apa yang disampaikan oleh Bu Dwi, ya begitu panjang lebar ya. Jadi kebinekaan, jadi dalam artian kalau kita bicara pelajar Pancasila tadi ya, jadi kalau kita bicara ruang lingkup yang global, memang Indonesia itu beragam, ya beragam budaya, ya suku seperti itu, dan itu harus kita gali. Artinya bagaimana kita menuntunnya, jadi seperti itu. Jadi menanamkan jiwa Pancasila, ya bangga dengan artinya bangga dengan hidup di Indonesia, jadi seperti itu dengan keragaman budaya, keragaman sosial, jadi seperti itu. Ya, saya rasa itu saja cukup. Ya, cukup. Ya, semuanya memang benar ya. Ya kita untuk mengenai bagaimana profil pelajar Pancasila ditetapkan dalam pembelajaran dengan kurikulum di sekolah, ya itu merupakan salah satu tadi sudah disebutkan oleh Bu Wulan apapun Pak Sugeng itu memang benar. Jadi cuma saya coba menambahi juga. Di sini kita lihat yang pertama adalah mengenai budaya sekolahnya itu bagaimana, dan yang kedua adalah intrakurikuler. Artinya intrakurikuler di sini itu adalah muatan pelajar atau kegiatan pengamalan mengenai pembelajaran. Adapun yang ketiga itu adalah mengenai proyek, itu pembelajaran yang berbasis proyek yang kontekstual dan interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Dan yang terakhir itu adalah mengenai kegiatan untuk mengembangkan minat dari anak tersebut. Itu mengenai bagaimana proses pelajar Pancasila yang diterapkan dalam pembelajaran dengan kurikulum sekolah penggerak. Dilanjutkan lagi Ibu. Selanjutnya mengenai kata kunci pada profil pelajar Pancasila adalah karakter dan kemampuan yang dibangun dalam keseharian dan kehidupan dalam diri setiap individu. Pelajar melalui budaya sekolah, pengembangan intrakurikuler, kokurikuler atau proyek maupun ekstrakurikuler. Itu tadi yang saya tanyakan tadi ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya Ibu. Siapa sebagai penggerak proyek? Di sini adalah yang pertama adalah guru. Yang kedua adalah pengelola waktu dan kegiatan, dan yang ketiga adalah Mendikbud, dan yang keempat adalah pemerintah daerah dan satuan pendidikan. Nah, itu mengenai paparan mengenai profil pelajar Pancasila. Kalau ada yang ingin menambahkan mengenai paparan saya, kami persilakan. Bagaimana para peserta? Ya, coba saya tambahkan sedikit ya. Ya, monggo Pak Sugeng ya. Menurut pemikiran saya ya. Jadi ya, monggo. Munculnya profil pelajar Pancasila itu pemerintah itu merasakan selama ini bagaimana siswa dalam artian karakter ya menumbuhkan karakter yang berjiwa Pancasila, maksudnya seperti itu. Kalau kita flashback ke belakang itu mungkin tahun-tahun 80-an kurang lebih ya seperti itu. Di sana di setiap sekolah itu, di setiap ajaran baru itu biasanya kan ada penataran P4 biasanya seperti itu ya, atau apa namanya dulu
semacam pengenalan tentang butir-butir Pancasila seperti itu, kan seperti itu. Nah, untuk saat-saat sekarang itu kan sudah sepertinya hilang hal seperti itu. Ya, jadi kita berusaha untuk menumbuhkan ke peserta didik bagaimana berkarakter. Karakter dalam artian adalah memahami kita itu hidup di Indonesia. Ya, Indonesia yang mempunyai banyak suku kan begitu, dan kita harus menjaga kedaulatan Bank Indonesia seperti itu. Jadi butir Pancasila, Pancasila 45 itu saya rasa wajib untuk diperkenalkan lagi. Wajib tadi itu harus memahami. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Sugeng. Yang lainnya kalau misalnya ingin menambahkan? Ya, mungkin Bu Ratna. Ya, Bu Ratna, monggo Bu Ratna. Baik, saya menambahkan sedikit mengenai profil pelajar Pancasila yang diterapkan di dalam kurikulum sekolah penggerak. Seperti yang kita ketahui bahwa kurikulum sekolah penggerak itu kan tindak lanjut dari kurikulum 13 atau yang sering kita kenal dulu K13. Di mana dulu di dalam kurikulum K13 itu sebetulnya karakter itu sudah dimunculkan di dalam setiap kegiatan karakter itu sudah ada. Gitu, misalkan nih pada waktu dulu kita membuat RPP misalkan, di situ diskusi berarti nanti dimunculkan karakter apa. Nah, di sekolah penggerak ini ya dikuatkan kembali dengan Pancasilanya itu tadi. Misalkan nih ada bergotong royong, gitu, ada mandiri, ada kreatif, gitu. Jadi dimunculkan kembali. Seperti kata Pak Sugeng tadi, iya memang betul ya Pak. Jadi kalau untuk sekolah dulu pada awal masuk itu kan ada penataran P4 dulu. Jadi saya mengalami itu. Tapi kalau sekarang kan penataran P4 sudah nggak ada. Sekarang itu namanya pengenalan lingkungan sekolah. Walaupun di dalamnya ada tapi tidak seperti dulu yang mutlak itu penataran P4. Gitu. Jadi itu saja Pak, terima kasih. Iya, terima kasih atas masukannya. Kita kembalikan kepada moderator Ibu Wulan. Baik, mungkin dari Pak Heru sudah cukup atau bagaimana? Untuk pemaparan sudah cukup, Bu Wulan. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Heru atas penjelasan materinya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih juga Bapak Ibu atas partisipasinya, sudah memberikan sumber ide serta melakukan tanya jawab tadi Pak ya. Oke, baik, mungkin saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu peserta pelatihan. Di sini saya sebagai moderator. Oh iya, apakah semuanya sudah hadir malam ini? Sudah Ibu. Hadir Bu. Sudah Ibu. Sudah, ya. Kalau sudah hadir semua berarti bisa dimulai ya materinya ya Bapak Ibu. Iya. Bisa Bu. Ya. Silakan kepada Bapak Sugeng untuk menyampaikan materinya, yaitu tentang alur pembelajaran. Pada Bapak Sugeng saya persilakan. Ya, terima kasih Bu Wiwi. Ya, jadi saya coba akan mempresentasikan untuk alur pembelajaran. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan di sekarang ini, saat ini, atau di malam hari ini, coba saya akan menyampaikan tentang alur tujuan pembelajaran. Ya. Sengaja memang saya tidak menampilkan materinya ya Bapak Ibu ya. Ya, tidak menampilkan materinya. Jadi di dalam diskusi ini kita akan mencoba menggali alur tujuan pembelajaran itu ya. Jadi seperti itu. Yang perlu diketahui
tujuan dan tujuannya. Yang pertama, kita semuanya sebagai peserta itu harus mengetahui aspek tujuan pembelajaran. Itu yang pertama, ya, aspek tujuan pembelajaran itu. Yang kedua, kita semuanya juga harus mengetahui manfaat dari alur tujuan pembelajaran. Biasa disingkat ATP, biasanya seperti itu. Alur tujuan pembelajaran. Yang peserta mampu atau kita semuanya itu mampu menyusun tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran. Dan yang keempat, peserta mampu menyusun alur tujuan pembelajaran. Ya, yang perlu dipahami Bapak Ibu, jadi tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran itu jangan disamakan. Ya, jadi kita harus tujuan pembelajaran, selanjutnya alur tujuan pembelajaran. Jadi seperti itu. Ya, jadi kita mencoba untuk menggali, ya, artinya pemahaman kita tentang alur tujuan pembelajaran itu seperti apa, seperti itu, ya. Tujuan pembelajaran itu seperti apa. Jadi ada beberapa pertanyaan, ya, yang coba saya buat, ya, kurang lebih ada 5 pertanyaan yang saya buat. Yang pertama tentang tujuan pembelajaran, ya, tujuan pembelajaran. Apa itu tujuan pembelajaran? Ya, coba kita akan diskusikan untuk saat sekarang. Apa itu tujuan pembelajaran? Jadi sebenarnya tujuan pembelajaran itu suatu hal yang akan kita capai di akhirnya. Itu tujuan pembelajaran. Suatu contoh begini, kita mau bepergian, tujuan kita kemana? Nah seperti itu, tujuan kita kemana? Nah jadi kita mungkin sedari kita berangkat, kita sudah mempunyai suatu alur supaya nanti sampai di tujuan itu. Nah seperti itu tujuan. Kalau kita bicara pembelajaran berarti di akhirnya nanti seperti apa, itu tujuan. Ya, jadi langsung saja coba kita berdiskusi, ya, berdiskusi untuk saat sekarang ini. Apa itu tujuan pembelajaran? Kan seperti itu. Apa tujuan pembelajaran itu? Ya, langsung saja mungkin saya bisa langsung ke Bu Ratna, mungkin seperti itu, ya. Bu Ratna. Menurut Bu Ratna kira-kira tujuan pembelajaran itu apa? Nah, seperti itu. Baik Pak Sugeng. Ya. Jadi seperti yang Bapak jelaskan tadi mengenai tujuan pembelajaran, jadi di sini dapat saya simpulkan bahwa tujuan pembelajaran itu merupakan target akhir dalam suatu proses pembelajaran. Jadi dari kesimpulan yang Bapak jelaskan tadi itu Pak. Terima kasih. Ya, jadi tujuan pembelajaran itu adalah suatu target akhir yang akan kita capai nanti di proses pembelajaran. Seperti itu. Ya, mungkin ada tambahan Pak Heru atau Bu Pulan, mungkin ada yang mau menambahkan. Ya. Terima kasih Pak Sugeng, saya akan mencoba, ya, sama dengan Ibu Ratna itu tadi kan suatu proses pembelajaran, endingnya atau akhirnya itu bagaimana dalam pembelajaran itu, apakah siswa itu bisa mencapai tujuan tersebut. Jadi kalau misalnya untuk ditanyakan bagaimana tujuannya, berarti ya itu tadi akhirnya anak itu bisa mencapai tujuan itu tidak, atau endingnya. Begitu Pak Sugeng. Ya, benar sekali Pak Heru. Jadi setiap orang itu pasti akan mempunyai suatu tujuan. Saya yakin itu. Saya yakin itu. Jadi itu juga di pendidikan atau di proses pembelajaran itu mempunyai suatu tujuan pembelajaran. Jadi kalau seperti yang disampaikan Pak Heru, bahwasanya endingnya atau di yang akan dicapai di suatu proses pembelajaran. Ya. Selanjutnya bagaimana menyusun tujuan pembelajaran, kan gitu.
bagaimana menyusun tujuan pembelajaran. Seperti apa yang saya sampaikan di awal tadi, ya, saya contohkan misalnya orang mau pergi ke suatu tempat, kan begitu ya. Berarti kan kita harus menyiapkan bagaimana kita pergi mencapai tempat itu. Bagaimana menyusun tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran itu apa namanya? Disusun harus berdasarkan sesuatu hal, gitu. Sesuatu hal. Jadi sesuatu hal itu apa? Ya, untuk menyusun tujuan pembelajaran itu. Nah, seperti itu. Ya, jadi mungkin Pak Heru bisa atau Bu Dwi coba bisa artinya mengungkapkan ide-idenya atau pemahamannya tentang bagaimana menyusun tujuan pembelajaran. Ya, dipersilakan coba. Oke Pak Sugeng, mungkin saya mau membantu menjawab sedikit. Nah mungkin berbedanya antara di sekolah penggerak, di kurikulum sekolah penggerak dengan K13. Kalau K13 itu kita membuat tujuan pembelajaran itu didasarkan pada KIKD. KIKD, benar. Nah, kita indikator capaian kompetensi tadi ya Pak ya, IPK. Nah kemudian kalau di kurikulum sekolah penggerak yang saya ketahui ya Pak, mungkin diturunkan dia berdasarkan capaian belajar. Capaian pembelajaran ya. Ya, benar sekali. Jadi di kurikulum 13 itu kan berdasarkan KIKD, kompetensi inti dan kompetensi dasar, kan seperti itu. Tetapi di kurikulum penggerak kita di sekolah penggerak benar apa yang disampaikan oleh Bu Wulan ya. Jadi kita harus melalui capaian pembelajarannya atau CP-nya. Jadi seperti itu. Atau CP-nya ya. Selanjutnya ada yang mau menambahkan? Dipersilakan. Cukup? Ya, kita lanjut ke yang ketiga, aspek tujuan pembelajaran. Ya. Aspek tujuan pembelajaran yaitu dalam itu ya. Ya, jadi aspek tujuan pembelajaran itu di dalamnya kan ada kompetensi. Ya, ada kompetensi, ada konten, ada variasi, begitu Bu Rana ya? Ya. Bisa menambahkan mungkin Bu Rana. Iya. Tambahkan ya, tadi pertanyaannya adalah aspek apa saja yang terdapat dalam tujuan pembelajaran. Jadi aspek yang pertama itu adalah tujuan pembelajaran itu sendiri, yang kedua kompetensi, yang ketiga konten, yang keempat variasi, berikutnya adalah kompetensi kemampuan yang dapat ditampilkan siswa. Itu Pak. Ya, jadi kompetensi itu adalah kemampuan yang dapat ditampilkan siswa. Siswa itu mampu kompetensi. Ya, seberapa kompetensi siswa itu? Saya ulangi. Kompetensi. Jadi kalau kita bicara kompetensi, berarti kemampuan yang dapat ditampilkan siswa. Bagaimana siswa itu mempunyai kemampuan kompetensi itu ada konten. Konten itu materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang menjadi pengetahuan atau konsep utama dalam pembelajaran. Itu konten. Dan yang ketiga itu variasi, kemampuan berpikir yang harus dimiliki siswa. Kemampuan yang berpikir yang dimiliki oleh siswa. Dalam artian setiap siswa yang ada di sekolah kita itu belum tentu daya pikir atau daya tangkapnya seperti itu. Variasi. Ya, seperti itu. Ada yang mau menambahkan atau kita lanjut? Ya. Coba kita lanjutkan ya. Ya, yang selanjutnya alur tujuan pembelajaran. Ya, jadi alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran sebenarnya itu suatu rangkaian Bapak Ibu. Ya, alur tujuan pembelajaran itu sebenarnya suatu rangkaian. Coba kita bahas lagi, kita explore lagi alur tujuan pembelajaran itu seperti apa. Ya, mungkin Bu Dwi bisa memberikan masukan atau menurut Bu Dwi alur tujuan pembelajaran itu seperti apa. Ya.
Terima kasih Pak Sugeng. Mungkin saya ingin menjelaskan sedikit yang saya ketahui bahwa kalau tujuan pembelajaran itu sebenarnya adalah satu rangkaian atau susunan beberapa alur tujuan pembelajaran, maaf. Jadi adalah rangkaian beberapa tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis ya Pak ya. Jadi ada runtutannya dari fase A sampai ke fase F itu nanti. Ya, ya, sangat jelas sekali ya penjelasan dari Bu Bulan bahwasanya alur tujuan pembelajaran itu adalah suatu rangkaian beberapa tujuan pembelajaran, kan begitu. Jadi dari beberapa tujuan pembelajaran itu dirangkai, ya dirangkai. Jadilah namanya alur tujuan pembelajaran. Ya, dan yang terakhir manfaat ATP. Ya, manfaat ATP. Coba Bu Ratna ya, saya minta apa namanya masukannya ataupun ide-idenya. Ya, mungkin saya bisa menambahkan yang ditanyakan Pak Sugeng tadi, apa manfaat dari ATP? Kalau menurut saya yaitu sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran Pak Sugeng. Ya, ATP itu manfaatnya adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan apa Bu Wiwi? Kegiatan. Ya, melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jadi dalam artian apabila seorang pendidik itu sudah mempunyai pegangannya apa? ATP, alur tujuan pembelajaran. Jadi nanti kita menyampaikan materi, kita berada di kelas misalnya dalam proses pembelajaran, kita tidak akan bingung lagi. Jadi kita sudah mengalir, jadi alurnya sudah tertata. Jadi seperti itu. Ya. Jadi seperti itu. Saya rasa cukup ya, cukup apa yang saya sampaikan ya untuk saat sekarang ini ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Itu tadi materi yang sudah ya Pak Sugeng ya? Ya, cukup. Ya. Baik, itu tadi materi yang disampaikan oleh Bapak Sugeng tentang alur tujuan pembelajaran. Masih ada yang ditanyakan Bapak Ibu kira-kira? Cukup. Sudah cukup. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, materi akan kita lanjutkan. Untuk kali ini untuk Ibu Ratna yang akan memaparkan materi mengenai konsep modul ajar. Kepada Ibu Ratna kami persilahkan Ibu Ratna, monggo untuk memaparkan materinya Ibu Ratna. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana Bapak Ibu? Slide-nya sudah muncul? Sudah Ibu Ratna, sudah muncul. Ya, baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi pada sesi yang keempat ini saya akan menyampaikan mengenai modul ajar. Jadi ini adalah materi di mana di IHT itu adalah yang paling penting sekali di dalam pembuatan modul ajar, karena modul ajar ini sebagai senjata kita sebagai guru nanti pada waktu masuk ke kelas. Nah, baik. Jadi, setelah kita pelajari dari sesi sebelumnya mengenai pendidikan yang memerdekakan, mengenai alur pembelajaran ya, maka pada akhirnya nanti kita sebagai guru akan dituntut untuk membuat modul pembelajaran. Nah, tentunya kita harus terlebih dahulu tahu
apa yang dikatakan atau mengenai arti dari modul ajar itu sendiri. Nah, modul ajar itu sama dengan RPP yang sering kita buat sebagai senjata kita masuk ke kelas, sebagai rancangan bagaimana kita nanti akan menyampaikan materi di kelas. Kan itu. Nah, selanjutnya, nanti apabila kita sudah mengetahui pengertian modul ajar, itu nanti tentunya ada hambatan-hambatan. Itu. Baik, dari Bapak Ibu sekalian, kira-kira mungkin ada yang sudah pernah membaca atau bagaimana dari pendapat Bapak Ibu sekalian, kira-kira ada yang tahu apa itu pengertian modul ajar itu sendiri? Silakan. Mungkin saya mau mencoba menjawab sedikit ya, Bu Ratna. Oh ya, terkait silakan. dengan Ulang. Ya, terkait dengan modul ajar ya, mungkin banyak sebenarnya yang salah pemahaman ya. Mungkin ada sebagian mendengar kata modul itu langsung berpikirnya terhadap materi ya, Bu ya. Karena selama ini kita di kurikulum 2013 kenalnya modul itu adalah materi. Sementara kumpulan materi ya. Sementara di sini kalau di sekolah penggerak mungkin modul itu lebih seperti halnya RPP ya, Bu ya. RPP ini sebenarnya seperti sebuah rangkaian atau rancangan nih, rancangan bagaimana nanti jalannya pembelajaran itu nanti. Seperti apakah yang ada di dalam suatu pembelajaran itu, satu kegiatan pembelajaran. Bagaimana metodenya dan sebagainya ya. Jadi banyak macam hal nanti di dalam RPP ini sebagai pedoman kita juga, acuan kita dalam melaksanakan pembelajaran nanti. Atau kurang lebih seperti gambaran pembelajaran kita ya, Bu ya. Iya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu Ratna. Bagus jawabannya Bu Ulan. Mungkin ada tambahan dari peserta lain, mungkin dari apa yang sudah Bapak Ibu ketahui setelah kita mempelajari dari sesi pertama, kedua, dan ketiga. Mungkin sudah ada yang tahu apa itu modul ajar. Cukup mungkin? Baik, kalau tidak ada, jadi modul ajar itu merupakan salah satu bentuk bahan ajar yang dikemas secara utuh dan sistematis. Di dalamnya memuat seperangkat pengalaman belajar yang terencana dan didesain untuk membantu peserta didik menguasai tujuan belajar yang lebih spesifik lagi. Sama seperti yang dikatakan oleh Ibu Ulan tadi, bahwa apabila modul ajar itu dijadikan kata dasarnya cuma modul, pasti kita akan menganggapnya bahwa modul itu seperti buku. Tapi kalau dijadikan satu katanya dengan modul ajar, maka di sekolah penggerak ini modul ajar itu sama dengan RPP. Itu. Baik, berikutnya. Setelah mengetahui tentang apa itu modul ajar, maka kita tentunya nanti akan tahu tentang hambatan yang muncul pada proses pembuatan modul ajar. Gitu. Jadi hambatannya mengenai proses pembuatannya. Nah, seperti yang pengalaman kita pada waktu kurikulum K13 ya, tentunya sebelum kita masuk ke kelas, tentu kita akan ada waktu khusus untuk membuat perangkat pembelajaran di mana di dalamnya ada RPP. Gitu, di mana di dalamnya ada RPP. Nah, tentunya hambatannya tidak jauh berbeda dengan pada waktu kita membuat RPP itu. Baik, dari Bapak Ibu mungkin ada yang bisa menjawab mengenai pertanyaan yang kedua ini, hambatannya apa saja? Ini untuk saya, Bu Rana. Ya, silakan Bu Wiwi. Hambatan yang muncul pada saat proses pembuatan RPP itu biasanya kalau saya kata-kata operasional itu, Bu Ratna. Kata-kata operasional itu apakah dimulai dari yang paling rendah sampai ke level yang agak sulit, atau mungkin, nah kemudian letak kata operasional itu biasanya apakah harus di depan atau bisa di tengah ya, Bu Ratna? Mungkin itu saja, Bu Ratna. Oh, iya. Baik, berarti dari dua jawaban tadi sudah tahu nanti gambarannya ke depan mengenai yang akan kita bahas nanti. Baik,
Nah, di sini ya, saya akan memaparkan mengenai konsep modul ajar. Di mana modul ajar itu adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran yang kita kenal sekarang dengan singkatan CP dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik seperti yang kita pelajari di sesi sebelumnya ya, bahwa fase itu nanti ada fase untuk tingkat sekolah dasar, ada fase untuk sekolah menengah pertama, ada fase untuk kelas 10 dan ada fase untuk kelas 10, kelas 11 dan 12. Berikutnya, tahap perkembangan peserta didik mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Nah, konsep yang terakhir adalah guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Nah, jadi Bapak, Ibu, peserta IHT sekalian, modul ajar ini seperti yang saya jelaskan di awal adalah bagian dari apa nanti yang akan kita ajarkan kepada peserta didik, di mana di dalamnya itu nanti ada skenario dan lain sebagainya. Nah, yang intinya di dalam modul ajar itu nanti bagaimana membuat proses pembelajaran itu lebih menarik dan bermakna. Nah, ini yang PR berat bagi Bapak Ibu guru yang berada di kelas, bagaimana selalu menumbuhkan suasana menarik dan bermakna supaya apa? Supaya tujuan pembelajaran di kelas itu bisa berhasil dengan maksimal. Kan gitu. Seperti yang kita ketahui bahwa tujuan pembelajaran itu akan berhasil ya, akan berhasil apabila peserta didik itu akan selalu tertarik dengan apa yang akan kita sampaikan gitu. Nah, untuk membuat tertarik itu tentunya suasana kelas antara kelas yang satu dengan kelas yang lain berbeda. Antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain berbeda. Gitu. Nah, tentunya itu juga berdasarkan kebudayaan atau budaya sekolah masing-masing yang kita harus tahu mengenai karakteristik siswa itu. Jadi kita harus tahu mengenai hal itu semua. Nah, tentunya di dalam modul ajar itu seperti yang saya paparkan tadi, itu disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik. Jadi disesuaikan. Apabila itu modul ajar disusun untuk kelas 10, maka ya harus disesuaikan dengan kelas 10 tahapannya. Untuk yang kelas 11 dan 12 itu juga disesuaikan dengan tahapan peserta didiknya gitu. Nah, di dalam modul ajar ya, di dalam modul ajar di sini dirancang secara sistematis. Ya, dirancang secara sistematis, maksudnya adalah di situ mewakili tujuan pembelajaran yang ada di situ, alur tujuan pembelajaran yang ada di situ, capaian pembelajaran yang ada di situ. Berikutnya ada tambahan lagi di sekolah penggerak ini ada profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Di mana kalau di kurikulum K13 dulu, karakter itu akan dimunculkan pada setiap kegiatan. Nah, sekarang ada perkembangan lagi yang dinamakan dengan profil pelajar Pancasila, di mana di situ ada bergotong royong, ada mandiri. Nah, mungkin nanti aplikasinya di dalam kegiatan sekolah itu kalau berdiskusi itu nanti ada karakter bergotong royongnya, saling membantunya. Berikutnya ada karakter misalkan mandirinya. Berikutnya ada karakter berpikir kritisnya di situ. Nah, di dalam modul ajar ini dikemas secara sistematis gitu. Bagaimana nanti Bapak Ibu guru sekalian apabila masuk ke dalam kelas, di situ sudah ada
sudah tercakup semua di dalamnya gitu. Baik, dari penjelasan saya ini mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang mau ditanyakan, silakan. Monggo Bapak Ibu yang ingin ditanyakan atas paparan yang disampaikan oleh Ibu Ratna. Ya, terima kasih Ibu Ulan, monggo. Oke, mungkin sedikit saja Bu Ratna, tadi tips singkatnya aja nih, kira-kira cara membuat pembelajaran itu menarik itu bagaimana ya Bu? Ya. Mungkin ada tipsnya atau teknik tersendiri mungkin yang versinya Bu Ratna. Bagus pertanyaannya dari Ibu Ulan. Jadi tips ya. Nah, seperti pada waktu kita membuat RPP di K13 ya, tentunya hal terberat untuk Bapak Ibu guru sebelum masuk ke kelas itu pada waktu pembuatan perangkat pembelajaran terutama RPP. Nah, di dalam sekolah penggerak ini ya, di mana RPP itu diwakili oleh modul ajar itu sendiri, jadi ada beberapa tips ya, supaya nanti di dalam pembuatan modul ajar itu kita bisa cepat selesai, bisa lancar pembuatannya. Jadi tipsnya adalah di dalam pembuatan modul ajar ya, itu guru harus memahami alur pembelajarannya terlebih dahulu. Gitu. Jadi harus memahami alur pembelajarannya terlebih dahulu. Yang kedua ya, harus paham betul mengenai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, harus paham juga mengenai penilaian atau asesmennya nanti, karena itu semua ada di cakupan modul ajar. Itu jawabannya Ibu Ulan. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang lain yang punya jawaban, silakan masukannya. Ya, sebelumnya makasih ya Bu Ratna, saya rasa mungkin penjelasan Bu Ratna sudah cukup, atau mungkin teman-teman ada yang mau nambah. Sama-sama, ya. Ada ya. yang lain? Coba Bu Ratna. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Bu Dwi memang yang disampaikan oleh Bu Ratna memang benar ya. Jadi seperti itu atas pertanyaan dari Bu Dwi ya, saya setuju. Jadi itu saja. Terima kasih. Ya. Baik, mungkin terima ada kasih. Untuk paparan dari Bu Ratna ini atau pertanyaan? Kayaknya cukup Pak. Mungkin sudah cukup. Sudah cukup jelas. Sudah cukup Bu Ratna, untuk pesertanya sudah memahami betul atas paparan yang disampaikan oleh Ibu Ratna. Terima kasih Bu Ratna atas paparannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Ratna itu bermanfaat bagi kita semuanya. Dan saya akhiri untuk paparan Ibu Ratna ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak. Ya, kita lanjutkan untuk presentasi selanjutnya. Bu Ulan, ya Bu Ulan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tibalah kita di sesi presentasi terakhir ini ya, yang akan disampaikan oleh Bu Ulan, yaitu tentang komponen modul ajar. Ya, diharapkan untuk Bapak Ibu masih tetap konsen ya, konsen untuk mengikuti kegiatan ini ya, tentang komponen modul ajar ya. Dipersilakan untuk Bu Ulan untuk mempresentasikannya. Silakan Bu. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih banyak Bapak Sugeng atas pembukaannya tadi. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mengenai komponen modul ajar. Nah, mungkin jika di pertemuan sebelumnya kita sudah memahami betul bagaimana konsep dari modul ajar itu sendiri, bagaimana gambaran umumnya tentang modul ajar. Di sini saya akan memaparkan mengenai apa sih komponen-komponen ataupun apa saja yang ada di dalam modul ajar itu tadi. Di sini secara umumnya komponen modul ajar itu ada 3. Ada yang dinamakan dengan informasi umum, kompetensi inti, dan lampiran. Nah, ini di bawah sudah ada disajikan beberapa poin-poinnya.
terkait apa saja nanti di dalam informasi umum itu ada beberapa poin lagi. Kemudian di dalam modul kompetensi inti juga ada, lampiran juga nanti kita akan bahas satu persatu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian selanjutnya terkait informasi umum. Nah, informasi umum ini yang paling utama yaitu berkaitan dengan identitas sekolah. Nah, bagaimana kita dalam mengerjakan sesuatu hal nih, terutama modul ataupun halnya dengan RPP ya di kurikulum 13, yang paling terutama yang paling penting kita perlu identitas. Nah, di sini identitas itu mencakup nama si penyusun, mungkin nama Bapak Ibu ya, kemudian instansi tempat mengajar, tahun disusunnya, dan kemudian ada juga jenjang sekolah. Jadi kalau di sini mungkin Bapak Ibu mengajar di jenjang SMA, maka mungkin nanti jenjang pendidikannya nanti atau jenjang sekolahnya ditulis SMA. Nah, kemudian untuk kelas ini sesuai dengan tingkatan kelas yang Bapak Ibu ajarkan. Mungkin kalau di kelas 10, ini ditulis kelas 10, gitu ya, kelas 11 dan 12. Sementara untuk alokasi waktu, mungkin di sini ada sedikit perubahan ya, berdasarkan kemarin gambaran dari kurikulum sekolah penggerak ini, mungkin nanti ada sedikit perubahan dari alokasi waktu. Nah, mungkin sebelumnya kita mengetahui bahwa alokasi waktu untuk kelas 10 biasanya 3 jam ya Bu ya, 3 jam pembelajaran, sementara kelas 11 dan 12 itu 4 jam pembelajaran. Sementara kalau di kurikulum sekolah penggerak ini tadi, nanti alokasi waktunya itu biasanya dibuat 2 jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran. Nah, kemudian selanjutnya ada namanya kompetensi awal. Nah, jadi di dalam modul ini nanti digambarkan juga bagaimana kemampuan awal peserta didik. Jadi sebelum melakukan pembelajaran tadi, apa sih yang harus dipahami dulu oleh peserta didik. Kemudian tadi ada profil pelajar Pancasila. Ini adalah sesuatu yang baru nih dalam modul ajar. Jadi di sini adanya profil pelajar Pancasila ini sebenarnya mungkin di kurikulum sebelumnya di K13 sudah ditampilkan ya Bapak Ibu ya, dalam pembuatan IPK ataupun tujuan pembelajaran biasanya sudah dijabarkan di situ. Mungkin di sini lebih dikuatkan lagi nih profil pelajar Pancasilanya. Selanjutnya untuk sarana prasarana. Nah, ini bahas terkait dengan informasi umum, mungkin berkaitan dengan fasilitas atau bahan apa saja yang kita gunakan dalam menunjang kegiatan belajar. Nah, alat dan bahannya biasa dalam pembelajaran tersebut. Kemudian target peserta didik. Nah, ini juga yang baru dalam istilah modul atau RPP, Bu ya. Ini di sini kita membedakan nih peserta didik berdasarkan karakternya nih. Ada peserta didik mungkin yang memiliki kesulitan dalam belajar, kesulitan dalam memahami pembelajaran. Kemudian ada tipikal peserta didik tipikal atau reguler. Ini yang mungkin secara umumnya dia paham terhadap materi. Dan terakhir ada peserta didik dengan pencapaian tinggi. Ini biasanya anak yang punya kemampuan berpikir HOTS ya, high order thinking skill. Jadi dia punya kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kemudian selanjutnya model pembelajaran. Ini gambaran sistematis laksana pembelajaran. Mungkin kalau sekarang mungkin di masa pandemi kita model pembelajarannya lebih ke daring. Nah, mungkin kalau biasanya mungkin luring ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk komponen selanjutnya ada namanya kompetensi inti. Nah, nanti ada kurang lebih 6 poin juga ya. Nah, terkait kompetensi inti di sini nanti yang pertama ada namanya tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini adalah untuk menentukan kegiatan belajar, sumber daya yang digunakan, kesesuaian dengan keberagaman murid, dan metode asesmen yang digunakan. Nah, di sini harus menggambarkan itu tujuan pembelajarannya. Kemudian, pemahaman bermakna. Nah, jadi kira-kira dari pembelajaran itu apa manfaat yang bisa diperoleh peserta didik untuk diterapkan di kehidupannya. Yang ketiga, pertanyaan pemantik. Nah, ini biasanya pertanyaan yang memancing peserta didik untuk berpikir lebih kreatif atau kritis. Kemudian kegiatan pembelajaran ini sama halnya seperti penulisan K13, RPP di K13 ada langkah-langkah pembelajaran di situ. Nah, selanjutnya yang ke-5 ada namanya asesmen. Nah, asesmen ini untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, pemahaman proses belajar, dan capaian belajar di akhir pembelajaran. Jadi di sini asesmen nanti dibedakan 3 ya Bapak Ibu ya.
Mungkin di pertemuan selanjutnya kita bisa bahas lebih dalam. Selanjutnya nanti yang keenam ada poin pengayaan dan remedial. Nah, pengayaan seperti biasanya kita berikan kepada peserta didik yang punya capaian tinggi dalam capaian belajar, sementara remedial mungkin untuk anak yang masih perlu bimbingan lagi. Nah, kemudian komponen yang terakhir ini Bapak Ibu adalah lampiran. Di sini ada 4 komponen nih di dalam lampiran ini tadi. Pertama ada namanya lembar kerja peserta didik. Nah, lembar kerja peserta didik ini sama halnya dengan lembar ini ya, yang disajikan kepada peserta didik untuk disajikan pada saat proses pembelajaran. Biasanya hasil kerja siswa itu ditulis dalam bentuk lembar kerja peserta didik. Kemudian ada bahan bacaan. Nah, ini juga mungkin sedikit yang baru nih dari ini tadi, dari si modul ajar ini tadi. Di sini ada gambaran materi, sedikit materi terkait pembelajaran yang akan dibahas. Kemudian ada yang baru juga namanya glosarium. Glosarium ini adalah kumpulan istilah-istilah. Jadi dalam pembelajaran itu ada istilah-istilah penting nanti dibahas dalam glosarium. Terakhir ada namanya daftar pustaka. Nah, ini berkaitan dengan sumber-sumber atau referensi apa kira-kira yang kita gunakan dalam melaksanakan pembelajaran ini tadi. Baik, mungkin sekian mungkin ini penjabaran materi saya. Jika ada yang belum dipahami, mungkin silakan Bapak Ibu boleh mengajukan pertanyaan. Ya, terima kasih Bu Wulan telah menyampaikan atau mempresentasikan materinya. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan mengenai pertanyaan pemantik ya. Iya. Ya, pertanyaan pemantik. Nah, itu siswa untuk tadi Ibu Dwi jelaskan itu adalah pertanyaan pemancing. Nah, itu guru pas waktu menanyakan untuk pemancingan pertanyaan itu apakah sebelum pelajaran dimulai atau pas waktu belajar sudah dimulai? Minta penjelasannya Ibu. Baik, mungkin Pak Heru saya akan langsung jawab saja. Mungkin untuk pertanyaan pemantik ini sebenarnya biasanya kita sajikan lebih di awal pembelajaran ya Pak. Jadi sebelum kita mau masuk ke dalam prosesnya, jadi kita supaya siswa itu punya tantangan nih, oh ternyata ini loh apa yang mau kita pelajari nih, jadi pertanyaan pemantik itu adalah pemancingnya nih, supaya kita bisa tahu nih apakah siswa kita ini punya kemampuan awalnya seperti apa. Kira-kira sejauh mana mereka paham tentang apa sih materi yang akan kita pelajari. Mungkin segitu Pak penjelasan saya. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada tambahan? Ya, mungkin ini Bu ya, Bu Wulan ya. Mungkin itu supaya bisa dikatakan pemberian motivasi mungkin ya, dalam artian biar semangat peserta didik itu ya, begitu ya? Iya benar Pak, mungkin salah satu tips juga nih biar untuk supaya anak-anak lebih aktif nih Pak. Oke, dalam pembelajaran. Ya, jadi seperti itu Pak Heru, ya apa itu yang apa namanya tadi pemantik itu tadi ya. Cukup jelas ya Pak Heru ya? Ya cukup Pak Sugeng, terima kasih Ibu Bu Wulan. Ya, mungkin dari Ibu Ratna atau Bu Wiwi mungkin kalau ada yang mau ditanyakan dipersilakan. Ya, mungkin saya sedikit ingin bertanya tentang asesmen ya Mbak Ratna. Asesmen itu kan ada yang kognitif, non kognitif. Nah, apakah yang dikatakan non kognitif itu apa yang tidak tertulis itu ya Mbak? Non kognitif ya Bu ya. Nah, asesmen yang non kognitif ini kalau kognitif udah jelas itu berkaitan dengan capaian kemampuan peserta didik memahami materi yang disajikan ya Bu ya. Kalau non kognitif ini mungkin salah satunya itu bisa penilaian dalam bentuk karakter atau sikap. Nah, ini mungkin sebenarnya ada ini juga Bu ya, ada rubriknya juga. Nah, hanya saja mungkin apa yang dinilai itu adalah apa yang kita lihat, jadi bukan yang sesuatu yang tertulis. Sementara kalau kognitif mungkin lebih ke sesuatu yang halnya bisa dalam berupa tertulis juga, atau mungkin kadang juga non tertulis juga Bu ya. Kalau kognitif.
Ya. Mungkin, Bapak Ibu mungkin ada yang mau menambahkan sedikit terkait ketertiban non kognitif. Untuk Bu Wiwi bagaimana? Cukup jelas saya rasa ya. Ya, suaranya mungkin bisa dimunculkan Bu Wiwi. Ya, cukup jelas. Iya, terima kasih Bu Wiwi. Mungkin ada yang lain atau masih berlanjut Bu Wulan untuk materinya? Mungkin kalau Bapak Ibu tidak ada pertanyaan lagi, mungkin di sini gantian saya yang bertanya Bapak Ibu ya. Nah di sini kita akan mencoba untuk merefleksikan lagi nih. Saya pengen tahu juga seberapa ini pemahaman Bapak Ibu terhadap materi yang telah saya sampaikan. Di sini saya akan menampilkan ada sebuah tabelnya. Nah tabel ini berisi beberapa komponen dari si modul ajar tadi. Nah, tapi di sini ada beberapa bagian yang rumpang atau yang masih kosong. Nah, di sini saya pengen ajak Bapak Ibu mungkin untuk merefleksikan lagi, mengingat kembali kira-kira bagian yang kosong ini apa ya poin-poinnya. Nah, mungkin dari informasi umum dulu nih. Nah, di bagian A yang paling atas ada identitas sekolah. Nah, kira-kira Bapak Ibu ada yang tahu nggak kira-kira kalau di kolom B ini biasanya isinya apa nih Bapak Ibu? Ya, di bagian informasi umum di kolom B. Ya, menurut Bapak Ibu apa di situ kan seperti itu. Persilakan Bapak Ibu. Mungkin apa jenjang sekolah ya? Jenjang sekolah, oke. Ini dari Bu Yu tadi penjelasannya pendapatnya tentang jenjang sekolah. Kalau Bapak Ibu yang lain mungkin ada. Ya, dipersilakan. Komponen awal Bu Wulan. Oke, benar. Jadi kalau untuk Bu Yu tadi jenjang sekolah mungkin masih masuk ke identitas ya Bu ya? Yang bagian A. Iya. Oke, kemudian jadi lebih ke komponen awal, benar Bu Ratna. Oke, semangat untuk dua Ibu ini. Nah, kemudian komponen yang C itu ada profil pelajar Pancasila, yang D sarana dan prasarana. Nah, ini yang E nih masih belum ketemu nih. Kira-kira ada yang bisa mecahkan nih Bapak Ibu? Bu Ratna? Di bagian E untuk informasi umum itu yang masih kosong adalah target peserta didik. Oke, benar sekali Bu Ratna ya. Jadi target peserta didik. Oke. Baik, kita lanjut ke kolom kedua Bapak Ibu ya tentang kompetensi inti. Nah, di sini ada poin A sampai F lagi. Nah, ini kita mulai dari yang kosong dulu nih. Kira-kira yang paling utama nih apa nih dalam kompetensi inti tadi? Mungkin Bu Wiwi bisa bantu jawab. Ya. Bolehkah moderator ikut menjawab? Boleh Pak, kalau memang boleh. ada. Iya, mencoba untuk menjawabnya. Jadi untuk yang di bagian kompetensi inti itu di kolom A ya. Ya, di kolom A itu kalau menurut saya mungkin apa ya? Tujuan pembelajaran mungkin di situ ya. Ya, tujuan pembelajaran. Oke, benar sekali Pak Sugeng ya. Oke, benar. Jadi yang paling atas itu adalah tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya dilanjutkan dengan pemahaman bermakna. Nah, ini kolom C masih kosong nih. Kira-kira ada yang mau bantu mengisinya? Pertanyaan pematik, Bu. Oke, pertanyaan pemantik ya. Nah, tadi ini sebagai yang salah satu ditanyakan oleh Pak Heru juga tadi ya. Pertanyaan pemantik. Oke, setelah pertanyaan pemantik ada namanya kegiatan pembelajaran di poin D. Nah, poin E ini juga masih kehilangan jawabannya nih. Ada yang bisa bantu menemukan? Oke, untuk kompetensi inti. Iya. Ya, jadi kolom tadi yang A itu tujuan pembelajaran. Terus yang B pemahaman makna. Terus yang C pertanyaan pemantik. Terus kegiatan pembelajaran. Selanjutnya kalau tidak salah asesmen di situ. Jadi di itu kompetensi inti itu adalah asesmen, gitu ya. Oke, benar sekali Pak Sugeng. Nah, ini sudah ini ya, berarti saya bisa ini gambarkan mungkin di pertengahan ini bahwa Bapak Ibu sebagian sudah memahami nih ya. Nah, ayo Pak Heru, jangan mau kalah Pak Heru. Masih ada satu kolom lagi. Pikirannya udah gak konsen. Udah ngantuk dia. Saya rasa untuk lampiran ini memang jatah untuk Pak Heru untuk menjawabnya di sini. Iya. Mungkin Bu Wiwi atau Bu Ratna atau Pak Sugeng mungkin? Iya, untuk lampiran di bagian A kolom A itu ada lembar kerja peserta didik.
Ya, lembar kerja peserta didik, begitu. Oke, benar Pak ya. Dari sini di kolom pertama itu yang A adalah lembar kerja peserta didik. Nah, ini yang LKPD ya biasanya. Selanjutnya ada bahan bacaan, kemudian ada glosarium, ini adalah hal baru nih ya, glosarium. Kemudian yang paling terakhir nih. Pak Heru, yang terakhir untuk Pak Heru. Paling terakhir, oke saya kasih bocorannya nih buat Pak Heru. Kasih bocoran. Heru ya, dikasih clue-nya. Ini berkaitan dengan referensi Pak Heru. Daftar pustaka ya. Oke, benar sekali. Betul sekali Pak Heru. Oke. Nah, mungkin kita bisa tepuk tangan nih buat Bapak Ibu semuanya yang sudah terlibat aktif dalam pembelajaran. Nah, oke. Baik, mungkin sekian dulu pembelajaran ataupun pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih juga kepada Bapak Moderator yang sudah membantu saya menyajikan materi ini. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Wulan atas pemaparannya yang begitu jelas ya, begitu jelas. Untuk kegiatan di malam hari ini, di saat ini ya, di saat ini begitu diskusi bisa berjalan dengan baik ya, kita sangat bersyukur. Saya rasa cukup untuk saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.